لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah atas nikmat turunnya Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita di dunia sampai di akhirat. Alhamdulillah yang telah menciptakan hidup dan mati, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling bagus amalnya, sebab kematian adalah pasti. Hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan cepat atau lambat kita pasti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di awal tahun 2021 ini kita dikejutkan dengan banyak musibah. Banjir melanda banyak wilayah Indonesia, terutama Kalimantan Selatan. Diberitakan ketinggian air hingga 2 meter dan ribuan rumah tenggelam. Gempa melanda Sulawesi Barat hingga banyak korban berjatuhan. Sebelumnya, pesawat Sriwijaya Air SJ182 jatuh. Jembatan kereta api di Brebes runtuh. Dan pandemi corona juga belum sirna, bahkan masih naik angkanya. Musibah bertubi-tubi datang tanpa permisi, karena memang musibah itu rahasia Allah, sebagaimana ajal. Kematian itu rahasia Allah. Jatuhnya pesawat tidak ada orang yang memprediksi. Gempa bumi tidak ada yang bisa memprediksi. Tidak ada orang yang punya ilmu tentang perkara yang gaib ini, kecuali itu adalah semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah, qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu tentang gaib atau sesuatu hari berbangkit. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, wahai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 63. Hadirin, Allah saja yang punya ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat itu. Allah saja yang tahu kapan dan di mana, berapa besarnya, berapa banyaknya air curah hujan yang diturunkan. Allah
saja yang tahu bagaimana membentuk rupa seluruh anak manusia, bahkan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Dan tidak ada satu nyawa pun yang tahu apakah yang akan terjadi besok hari. Kita tidak tahu di mana nanti kita akan mati, di udarakah, di lautkah, atau di daratan, dengan semua penyebabnya. Penyebab manusiawi, penyebab alam, itu bukan sebab sesungguhnya yang hakiki. Gempa bumi itu hanya wasilah. Pesawat jatuh, tidak ada yang menyangka, tidak ada yang tahu mau di mana nanti kita akan mati, mau di udara, di lautkah, atau ditimpa reruntuhan bangunankah, atau kita terbujur mati ketika kita sakit, atau bahkan kita baru saja selesai beraktivitas tanpa ada alarm, kematian itu pasti akan datang menghampiri. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian. Quran surah Ali Imran 185. Setiap manusia pasti akan mati, siapapun dia, tidak peduli dia raja, pejabat, atau rakyat miskin, pria atau wanita, orang kaya atau duafa, TNI atau Polri, jaksa, hakim, ataupun juga ulama. Jika hari ini kita sering mendengar berita kematian atau pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal fulan bin fulan, maka bisa jadi besok diri kita yang akan diumumkan berita kematiannya. Jika hari ini kita dimandikan, mengkafani, menyolatkan, atau menguburkan jenazah, maka akan datang masanya yang dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan adalah jenazah kita. Tidak ada satu pun yang bisa lari dari kematian. Bagaimanapun manusia berusaha menjaga kesehatan dan keselamatan, tetapi jika telah datang waktunya ajal menjemput, maka tidak bisa lari. Meskipun tiap hari olahraga, makan juga makanan yang paling bergizi, dan ketika sakit pun berobat dengan berbagai bentuk dan cara pengobatan, tetapi itu semua tidak akan mengelakkan kita semua dari kematian ketika kematian itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surah Al-Jum'ah ayat 8. Dan Allah juga berfirman, aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada di benteng yang kuat. Quran surah An-Nisa ayat 78. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mengingat kematian memiliki banyak sekali faedah untuk diri kita. Orang yang selalu ingat kematian, maka dia akan berusaha berhati-hati dalam menjalani hidup. Orang yang ingat dirinya pasti mati, maka dia tidak akan mungkin sekedar bersenang-senang memuaskan hawa nafsunya di dunia ini. Banyak orang lalai dari ketaatan dan tenggelam dalam kemaksiatan, tidak lain karena dia lalai dari mengingat mati. Andai kata pencuri itu tahu bahwa berapa hari lagi dia akan mati, pasti dia akan berhenti dari mencuri. Andai kata pezina itu tahu beberapa hari lagi dia akan mati, tentu dia akan berhenti dari zinanya. Mengingat kematian memiliki banyak faedah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru dzikra hadhihi lazat," yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan, yakni kematian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ma'syiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di muka bumi yang sementara ini
Kita semua pasti akan mati. Tidak ada pangkat dan jabatan yang kita bawa. Tidak ada harta, kekayaan, anak, cucu yang kita bawa. Tidak ada properti dunia securi pun yang kita bawa, kecuali kain kafan putih yang menemani kita di dalam kubur sampai akhirat. Kita tidak tahu berapa ratus tahun kita di tanah, di alam barzakh atau di alam kubur. Apakah ratusan tahun, ribuan tahun lagi baru terjadi kiamat? Wallahu a'lam. Yang jelas, yang bisa menemani kita dalam kubur hanyalah amal soleh. Wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika sawabun wa khairun amala. Kebaikan-kebaikan amal soleh itulah yang kekal. Dialah yang setia menemani kita di alam kubur. Bacaan Al-Quran itulah yang akan menemani dan menerangi alam kubur kita. Imam Syafi'i pernah berkata, "Maktalaba dia al-kubur wa wajadnahu fi tilawatil Quran." Kita mencari-cari bagaimana kita dapat lentera yang akan menerangi kuburan kita nanti. Maka tidak ada yang menerangi kecuali bacaan Al-Quran kita. Hadirin, hidup dunia ini, kata Imam Ali bin Abi Thalib, nikmat saja itu melelahkan, derita dunia menyengsarakan, sedikitnya itu membuat kita terlena, banyaknya dunia itu membuat kita binasa. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, hartanya yang halal saja akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi harta yang haram yang dikumpulkan di dunia ini akan berujung azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang enak di dunia ini. Dunia serba susah. Aksiru zikra hadhihi min lazat, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat memutus segala kelezatan, yakni kematian. Hadirin, hari ini kita dengar berita orang-orang baik, orang-orang soleh, para ulama, kiai dipanggil mendahului kita semua. Kadang-kadang kita bertanya, apakah dunia ini adil? Banyak orang-orang jahat, orang-orang durjana, orang-orang bejat atau bermaksiat berkeliaran menikmati kehidupan dunia ini sampai tua. Kenapa orang baik, orang soleh cepat berpulang kepada Allah? Itulah rahasia Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nanti kami akan menarik mereka ke arah kebinasaan dengan beransur-ansur secara yang tidak mereka ketahui. Quran surat Al-A'raf ayat 182. Usia yang panjang bukan berarti kita dimuliakan oleh Allah. Usia yang panjang bukan jaminan kalau kita selamat. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, usia yang panjang tapi isinya hanya bermaksiat, itu adalah istidraj. Kami akan jebak mereka min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Kami ulur kenikmatan itu atas mereka. Sesungguhnya tipu daya kami sangat kokoh. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita yakin pasti kita akan mati. Demikian pula manusia secara umumnya, mereka yakin akan mati. Namun aneh, ternyata tidak banyak yang mempersiapkan dengan baik kematiannya, lalai dari ibadah dan mencari bekal untuk setelah mati. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, aku tidak pernah melihat sesuatu yang yakin kecuali keyakinan akan kematian. Namun sangat disayangkan sedikit yang mau mempersiapkan diri menghadapinya. Orang yang ingat kematian dan juga berusaha bersiap yang terbaik, itulah orang yang cerdas dan paham hakikat hidup sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Orang yang pandai adalah orang yang menghisap, mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya, serta berangan-angan terhadap Allah Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi. Mari kita berusaha menjadi orang-orang yang cerdas, yaitu yang ingat bahwa hidup ini hanya sementara, kita pasti mati.
dan mari kita selalu berusaha bersiap untuk mencari bekal di kehidupan setelah mati. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر ولقد العلم لعلكم تذكرون فاذكروا الله عما يذكرون واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.